Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Horonisa dengan NIM 12040911 dari kelas PMI 5A. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan ekonomi umat yang ditempuh oleh Pak Dadang dan Ibu Putri. Observasi kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Saya observasi di daerah Cikarang Barat. Di sini saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu apa sih itu pemberdayaan dan koperasi. Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan atau kekuatan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya, menurut Ambar Teguh Sulistiati pada tahun 2004. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Menurut Edi Papilaya pada tahun 2001. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang yang bergabung dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya berperan secara aktif. Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggotanya, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 25 Tahun 1992. Usaha merupakan proses rasional yang pada akhirnya bermuara pada penciptakan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan perbedaannya saat ini yang saya laksanakan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Sri Zulhartati dengan judul Peranan Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana koperasi tersebut berjalan dengan baik di Indonesia dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian kedua dilakukan oleh Sartika Partomo dengan judul Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi tentang para wirausaha dan keterkaitannya dengan koperasi. Perbedaan dengan penelitian saat ini demi menghindari penelitian dalam hal plagiarisme. Meskipun penelitian yang dilakukan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mempunyai kesamaan dalam metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Namun ada perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini, yaitu perihal pemilihan daerah yang ingin diteliti dan objeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana lokasi penelitian, pertanyaan penelitian apa saja, dan metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan kali ini bertempat di Koperasi Sentra Dana, Jalan Urip Sumoharjo nomor 43 Lemah Abang, Cikarang Utara, Bekasi. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, pada penelitian mengenai pemberdayaan dana. Pertanyaan peneliti yang dihadirkan ialah yang pertama itu produk apa saja yang ditawarkan oleh koperasi ini sendiri kepada masyarakat. Yang kedua, jelaskan salah satu produk tersebut yang paling diminati oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan ekonominya. Yang ketiga, bagaimanakah cara masyarakat untuk bisa menggunakan produk tersebut. Yang keempat, siapakah target utama dari koperasi ini. Yang kelima, mengapa masyarakat harus membutuhkan koperasi. Yang keenam, dampak dan manfaat bagi masyarakat dan koperasi itu sendiri seperti apa. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian saya kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan pengamatan saya bagi masyarakat dan manajer koperasi itu sendiri.
Hasil dan pembahasan setelah dilakukan penelitian berupa pengumpulan data dan informasi menggunakan penelitian yang telah ditentukan, maka didapatkan sebuah hasil yang dapat dilihat melalui pendekatan pada data dan informasi mengenai data pendistribusian dana koperasi, dianalisa dan dapat menjawab pertanyaan penting serta disimpulkan melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi tentang dampak dan manfaat bagi masyarakat dan koperasi itu sendiri. Dampak dari sisi masyarakat di sini yaitu masyarakat mendapatkan atau membantu modal usahanya dari koperasi tersebut. Sedangkan manfaat dari koperasi itu yaitu dapat membangun dan bisa mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya. Sikap yang terjadi pada proses pemberdayaan dana koperasi pada tahapan pertama ini untuk melihat sikap dan perilaku yang terjadi pada proses pemberdayaan dana koperasi yang disalurkan kepada masyarakat, maka dilakukan penelitian berupa pengumpulan data, jumlah masyarakat yang meminjam, dan berapakah nominal yang dipinjam. Pengumpulan data ini dilakukan melalui proses pengambilan data oleh peneliti dari komponen yang terkait. Data-data tersebut merupakan data yang didapatkan oleh peneliti sendiri untuk selanjutnya diolah, di mana dalam hal ini penelitian membutuhkan data baru berupa jumlah nominal yang dipinjam. Data tersebut yang dapat menjadi parameter dan ukuran yang dapat dilihat, dianalisa, dan disimpulkan sebagai perilaku yang terjadi pada proses pendistribusian dana koperasi tersebut. Dalam proses wawancara tersebut juga didapatkan sebuah data dan informasi mengenai sistem pemberdayaan dana yang diterapkan oleh koperasi dan target pemasarannya, yaitu para masyarakat menengah seperti para pelaku wirausaha, guna membantu pemberdayaan dana pada masyarakat di daerah tersebut. Sampailah kita di kesimpulan ini yaitu pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Koperasi merupakan sekumpulan orang yang bergabung dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya berperan secara aktif. Hasil dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi tentang dampak dan manfaat bagi masyarakat dan koperasi itu sendiri. Dampak dari masyarakat di sini yaitu dapat membantu modal usahanya. Sedangkan manfaat dari koperasi itu sendiri yaitu dapat membangun dan bisa mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.